terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 ini, saya akan mengomentari Kiai Agus Najib Maimun menuding vaksin Cina akal-akalan untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Dalam menanggulangi pandemi virus corona yang melanda dunia, termasuk negara Indonesia, khususnya daerah Jakarta, sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tiap hari di mana korban virus corona sudah bisa mencapai 9.000 orang, termasuk yang sakit dan yang mati. Rumah sakit sudah sampai penuh, kuburan mulai penuh, dan ambulans antri untuk menguburkan jenazah yang dibawanya. Untuk menanggulangi virus corona, negara Indonesia telah mendatangkan dari negara Cina vaksin corona 19. Untuk mendapatkannya cukup sulit, harus antri dengan negara lain untuk mendapatkan vaksin dari Cina, karena negara Indonesia belum memproduksi vaksin corona dengan jumlah yang banyak, masih bergantung kepada negara lain, terutama dari negara Cina. Malah Kiai Gus Najib Maimun menyatakan bahwa vaksin Cina hanya akal-akalan saja untuk menghancurkan bangsa Indonesia, yang nantinya Cina yang menggantikan di Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Tudingan Kiai Gus Najib ini Maimun tidak tepat, karena beli vaksin corona dari Cina bukan hanya negara Indonesia. Banyak negara di dunia memesan vaksin corona dari negara Cina, dan untuk mendapatkannya saja cukup sulit, harus antri dengan negara lain untuk mendapatkan vaksin corona dari negara Cina tersebut. Tudingan Kiai Gus Najib Maimun untuk menghambat pelaksanaan program pemerintah dalam menanggulangi virus corona sudah termasuk perbuatan kejahatan yang diatur dalam KUHP, dan ancaman hukumannya juga cukup berat. Jadi tindakan tudingan daripada Kiai Gus Najib Maimun tersebut itu sudah merupakan untuk menghambat program pemerintah dalam menanggulangi virus corona di Indonesia. Jadi saya lihat, ini sudah termasuk perbuatan kejahatan yang sudah diatur di dalam KUHP, yang ancaman hukumannya cukup berat. Menurut informasi, sudah ada yang melaporkan Kiai Gus Najib ke polisi agar diperiksa masalahnya. Harapan saya agar polisi menindaklanjuti laporan masyarakat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, karena perbuatan Gus Najib tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, di mana pemerintah sudah bersusah payah untuk menanggulangi virus corona, dan sampai juga demikian juga sumber uang pun sudah banyak ditumpahkan sampai ribuan triliun untuk menanggulangi virus corona tersebut. Tetapi masih ada orang lain yang ingin menghambat program tersebut dan tidak ingin melihat masyarakat Indonesia itu sehat. Itulah yang saya lihat tindakan daripada Gus Najib tersebut. Jadi sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga menurut saya agar Gus Najib tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak pantas sebenarnya seorang kiai bicara seperti demikian. Apalagi yang dibicarakannya itu tidak nyambung lah menurut saya ya. Tidak masuk akal. Katanya kalau vaksin Cina itu akal-akalan katanya untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Padahal yang memesan vaksin
yang memesan vaksin dari negara Cina itu cukup banyak negara di dunia sampai antri mendapatkannya. Dan tapi kita ini sudah sulit mendapatkannya, malah ada lagi yang menghambatnya dalam pelaksanaannya. Katanya untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini. Jadi kurang tepatlah ya. Kiai seharusnya memberikan ceramah-ceramah yang baik saja kepada masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam tersebut. Jangan ikut-ikutan mengomentari masalah penyakit masyarakat yang sedang dihadapi masyarakat sekarang ini, terutama pandemi virus corona. Apalagi ustadz atau kiai tersebut tidak punya ilmu khusus untuk masalah tersebut, tetapi mengomentari justru menghambat masyarakat menggunakan vaksin virus corona yang datangkan dari Cina tersebut. Padahal mendatangkannya itu sudah cukup sulit. Jadi harapan saya supaya Kiai Gus Najib Maimun tersebut diproses hukumnya untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.